Nurpadila dengan NIM 2042304148. Reski Mutia dengan NIM 20423140. Aldo Aprianto dengan NIM 2042163. Saya Reska Noverandiati dengan NIM 20423130. Revi Aprilia dengan NIM 2042302274. Kami akan menjelaskan tentang materi, fakta, konsep, dan generalisasi dengan mata kuliah IPS Dasar MISD. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Menurut Bank mengartikan fakta sebagai pernyataan positif dan rumusannya sederhana. Fakta juga merupakan data aktual. Sardijo juga menjelaskan bahwa fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru, menjadi alasan untuk menolak teori yang ada, bahkan mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Oleh sebab itu, guru hendaknya berupaya menjelaskan pengertian fakta kepada para murid secara sederhana. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa yang jawabannya berupa fakta. Meski demikian, fakta bukanlah tujuan dari IPS. Pengetahuan yang hanya bertumpu pada fakta memiliki keterbatasan. Hal tersebut disebabkan kemampuan kita untuk mengingat sesuatu itu terbatas. Selain itu, fakta bisa berubah sesuai dengan waktunya. Sebagai contoh, perubahan cuaca suatu daerah, perubahan bentuk pemerintahan, perubahan pimpinan suatu kelompok, dan sebagainya. Fakta juga hanya berkenaan dengan situasi khusus. Oleh sebab itu, fakta hendaknya tidak dijadikan tujuan akhir dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh fakta dalam IPS. Yang pertama, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, pada tahun 1997, banyak hutan di Sumatera dan Kalimantan terbakar. Yang keempat, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kelima, Ikrar Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keenam, Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, ada wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan contoh konsep. Menurut Sojadi, pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Konsep merupakan suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Mengartikan konsep sebagai pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Contoh konsep yaitu misalnya siswa akan lebih mudah memahami konsep kota saat guru menyebutkan nama kotanya seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, dan lain-lain. Begitupun saat guru memberi contoh ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya, siswa akan segera memahami tentang konsep anggota keluarga. Dan dari berbagai pengertian dan contoh yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan sekelompok objek yang telah dikategorikan, diklasifikasikan, dan diberi nama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian generalisasi. Menurut Kunneke mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep.
Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Menurut Nursid Sumatmaja, generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Jadi, dapat disimpulkan bahwa generalisasi merupakan pernyataan yang bersifat umum, tidak terikat pada situasi khusus yang menunjukkan adanya hubungan di antara konsep. Seseorang dikatakan menyusun generalisasi apabila orang itu menarik dua konsep atau lebih dengan sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu dengan lainnya. Generalisasi yang tidak menyebut orang, tempat, atau benda adalah generalisasi yang baik. Dengan tidak menyebut orang, tempat, atau benda, abstraksi generalisasi yang kita buat makin tinggi. Selain itu, jika kita menyebut orang, tempat, atau benda, tingkat keberlakuannya menjadi sempit atau rendah. Generalisasi harus ditulis sedemikian rupa sehingga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi yang bagaimanapun juga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh generalisasi IPS. Yang pertama, generalisasi geografis mengatakan bahwa Indonesia memiliki beragam kekayaan alam berdasarkan contoh-contoh seperti keberadaan hutan tropis, gunung berapi, dan keanekaragaman hayati. Kedua, generalisasi sosial mengemukakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi berdasarkan observasi terhadap tradisi adat dan keluarga di berbagai daerah. Ketiga, generalisasi ekonomi menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat berdasarkan data-data pertumbuhan GDP dan indeks kesejahteraan masyarakat. Generalisasi ini penting dalam IPS karena membantu untuk menyederhanakan dan menggambarkan pola-pola yang mendasari fenomena sosial, politik, ekonomi, dan geografi dalam masyarakat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang.